Wih, kita ketemu lagi di tempat ini ya. Udah lama kita nggak ketemu nih. Udah lama nih. Ya ini kayak ngobrol-ngobrol biasa. Tapi kayaknya kalau bikin judul baru seru nih. Apa ya? Ngobrol santuy Sambil bahas horor. sambil horor. Asik. Boleh, Pasti. boleh. Ngobrol santuy sambil bahas horor. Wih, mantap. Ya kayaknya sambil biar relax kayaknya kita sebat dulu ya. Kopi dulu ya. Kopi dulu. Oke. Jadi kita punya pengalaman tuh yang hampir sama. Jadi kayak kita tuh kayak punya pengalaman di sebuah rumah sakit teman-teman. Jadi Dimas punya pengalaman di rumah sakit, gue juga sama nih punya pengalaman horor di rumah sakit. Jadi pengalaman horor ya, bukan pengalaman suster, bukan. Skip. Oke, jadi yang mau mulai duluan siapa nih? Dulu lah. Gue dulu. Dulu ntar nyusul gua. Oke, gue dulu ya. Jadi kalau gue sih bukan rumah sakit sih, bisa dibilang sih kalau gue kayak puskesmas gitu. Puskesmas. Gua di tempat kerja. Ya, di tempat kerja nih. Jadi gue nih kerja bertiga kan. Gue teman gue sama abang-abang yang kerja di sana. Ini ngomong-ngomong malam kejadian malam apa? Iya malam. Nah jadi ini tuh pas setengah 12 nih, ini pokoknya langsung gue singkatin aja ya, pas langsung ke kejadian. Jadi pas malam itu setengah 12, posisinya itu gue di luar lagi main game, temen gue di tengah lagi nonton TV. Nah si abang-abang ini yang satu dia udah mau tidur. Jadi si abang-abang ini yang satu mau tidur itu di satu ruangan pasien gitulah. Oke, ruangan pasien. Kejadian awal Itu di ruang pasien, itu di kamar pasien atau di ruang tunggu? itu di ruang pasien, di kamar pasien tuh, kamar pasien. Pasien. Jadi kayak kalau ada pasien ya dia ditidurin di situ. Jadi dia tidur di situ. Kejadian awal tuh gua dulu nih. Jadi posisi gua tuh di depan lagi main game. Di dekat motor kan. Jadi gue naruh helm tuh kayak di bawah motor gitu loh, kayak diselipin. Itu kalau ada angin gitu nggak bakal jatuh sih. Oh ini di dashboard gitu ya? Iya, Apa sih sebutannya dashboard ya? Kayak di bawah sini lah gitu kan. Disangkutan dashboard itu. Nah gue tuh kayak ngerasa kayak helm tuh kayak digeser gitu. Kayak digeser. Cuma kan gue cuek, gue soalnya lagi main game kan. Iya. Udah tuh gue cuek, nggak lama si abang-abang ini mau tidur, dia langsung lari keluar. Ditanya sama teman gue, kenapa bang? Gitu. Kata si abangnya, gue mau tidur di jendela diketok-ketok katanya gitu kan. Nah gue di situ kan belum nggak, soalnya kan gue lagi fokus main game kan, biasa game. Lagi main game. Nah itu udah kejadian itu, si abang itu udah langsung tidur lagi. Habis gue main game itu sekitar jam 12 kelar kan. Temen gue nih dia pengen tidur. Baik gue tidur. Oh ya udah tidur, gue lagi main game nih. Kelar main game, gue langsung nonton podcast horor. Ya, karena kan gue senang juga kan, gue denger cerita kayak gitu senang. Nah habis dari situ tuh temen gue nih kayak sebentar doang, kayak dia tuh tidur terus langsung bangun lagi gitu. Gue tahu dia tuh udah kayak ngerasa kayak aneh gitu. Pas gue tanya, kenapa lu? Gak apa-apa gitu. Gue pengen ngerokok. Udah tuh dia ngerokok sebatang. Habis ngerokok sebatang, ya udah dia lagi tidur lagi. Gue nonton podcast kan. Berarti lu di depan sendiri itu? Sendiri gitu. Nonton podcast pakai headset kan. Jadi gue tuh seneng kalau nonton horor atau nonton explore gitu pakai headset, seneng. Makanya di deskripsi itu gue tulis jangan lupa pakai headset, karena bener-bener tegang gitu, dapat tegangnya. Nah habis itu gue nonton podcast horor pakai headset kan. Ini kayak hawa gue aja ya, kayak gue tuh ngerasa kayak ada hawa terbang gitu, kayak ke atas ke bawah itu selama 3 kalian lah. Tempat gue berhentiin
gue lihat gue ini apaan gitu. Takutnya gue dikagetin doang gitu, gue takutnya dikagetin gitu kan. Tapi itu posisi lu lagi fokus nonton. Iya, cuma kayak kan gue nonton di sini tapi kayak mata gue tuh kayak ngeliat gitu. Habis itu gue berhentiin, gue kayak mikir ini ada apaan. Udah tuh gue lanjut lagi kayak gue coba cuek. Nggak lama gue nonton lagi, di mata kiri gue nih kayak ada yang ngeliat gitu. Gue matiin lagi, ngeliat ada apa-apa kan ternyata. Lanjut, ini yang sampai ke 3 kali. Di sebelah kanan mata gue kayak sempet ada yang ngeliat, cuma nggak kelihatan jelas, kayak kelihatannya tuh kayak set, kayak segini doang, set cepet tapi jeda dari lo yang pertama dari apa sih yang dari atas itu ke yang itu cepet. Jadi awalnya tuh kayak ini kayak hawa, iya. Terus ada yang ngeliatin, nggak lama di sini, jadi dia tuh kayak pindah-pindah gitu loh. Gue coba cuek di situ, ya udahlah, coba biasa gitu. Nah akhirnya gue fokus lagi nih nonton horor lagi, podcast horor lagi. Gue nggak denger kayak di dalam itu kayak bunyi langkah, ya bunyi patung. Gue berhenti, takutnya gue di dalam ada orang. Gue lihat ke belakang, nggak ada orang ternyata nih, nggak ada orang. Ya udah kan, gue coba nonton lagi. Ada bunyi lagi, kayak bunyi langkah sepatu gitu loh. Iya, itu kedua kali ya. Itu suaranya kayak nyamperin lu apa? Kalau nyamperin enggak, cuma kayak ada di dalam lah. Oke. Kayak bunyi langkah aja gitu. Gue sempet nge situ. Kata gue ini suara dari yang gue tonton apa dari yang di belakang nih? Walaupun kecil pakai handset. Jadi itu jelas banget, kedengeran jelas banget. Antara lu denger di handset atau di dalam ya. Gue sih berpikirnya kalau itu tuh suara dari podcast gitu. Tapi kan nggak mungkin ada suara langkah kaki gitu. Nah habis itu gue denger itu kayak 3 kalian tuh, 3 kalian. Pas 3 kali itu kayak gede gitu loh, gedrek gitu. Cuma gue coba cuek, kan gue lagi fokus nonton gitu kan. Nggak lama habis kejadian itu, jadi kayak langkah pas terakhir yang gue denger, jeda bentar, gue lari ke depan. Yang temen gue tidur itu? Tidur, ya. Pas gue tanya, kenapa lu? Gitu. Kata dia, anjir, sepatu gue ada yang mainin gitu. Dan ternyata yang gue denger itu bener. Ada langkah itu. Ternyata sepatu dia dimainin. Jadi dia kan kalau tidur buka sepatu. Posisi sepatunya tuh gini nih, gini. Nah itu pas dia bangun udah beda posisi sepatunya, jadi kayak ada yang mainin gitu, kayak tak. Iya. Ada yang mainin. Terus dia kenapa bangun? Dia tuh kayak hampir dierap-erap kan. Erap itu berarti kayak mau nindihin dia nindihin. Kan dia kalau tidur tuh pakai masker, jadi maskernya tuh dikematain gitu kan, biar lelap lah. Iya. Biar kasih lau. Nah dia tuh kayak ngerasa pas tidur tuh kayak ada yang diri di depan dia, kayak mau nangkep dia gitu. Dia mau nangkep dia. Iya. Cuma dia sadar gini, lari dia. Iya. Berarti emang posisi gitu, maksudnya posisi mata tertutup pasti kan kelihatan lah kalau orang di depan kita gitu, kelihatan gitu. Nah, akhirnya dia lari ke gue. Langsung bilang, sepatu gua dimainin baik. Iya. Oh ternyata tadi yang gue denger itu sepatu lu. Emang lu denger kata dia? Gue dengar, gue pikir suara podcast nih, bilang kan ada suara langkah kaki. Wah itu anjir gila sih. Jadi kejadiannya tuh kayak cepet banget, kayak orang satu ke orang dua langsung ke temen gue nih yang terakhir. Habis kejadian itu udah tuh kita nggak tidur semua. Gue mau tidur juga ninggalin dia nggak enak. Kasian kan, takut habis kejadian kayak gitu kita nggak tidur, begadang. Habis kejadian itu minggu besoknya kan kerja malam lagi tuh. Minggu besok besok malamnya atau nextnya minggu berikutnya. Minggu berikutnya. Nah itu dia direp-rep itu sampai, kalau sekarang tuh kejadian tuh sampai direp-rep, tapi dia ngelawan katanya. Dia ngelawan.
Jadi dia direp-rep, katanya kayak ada yang dudukin dia, sosoknya gede, tapi dia ngelawan gitu. Dan akhirnya bisa gitu. Dan kembali lagi dia nggak bisa tidur lagi gitu. Dan gua dia nemenin dia lagi gitu kan. Iya. Ya mungkin kayaknya sebenarnya sih gua kayak suara-suara gitu sih banyak. Cuma gua kayak terlalu cuek mungkin orangnya. Kalau suara kayak gitu oke lah. Cuma kalau yang pas malam itu kejadian kayak bertubi-tubi seru gitu. Oh iya. Jadi kayak berlanjut lah ya. Iya berlanjut gitu, seru. Itu sih kayaknya. Yang Tapi itu dengan orang yang sama apa beda orang yang? Orang yang sama. Jadi gue sama teman gue ini, yang teman gue ini kayak parnoan orangnya. Parnoan banget. Kan kalau yang kayak gitu kan katanya suka sama yang takut gitu. Ya gue juga takut sih sama. Ada waktu-waktu tertentu gue takut. Cuma kalau gue nanggepinnya kayak biasa gitu. Iya. Cuma kalau dia tuh lebih kayak parno kan. Jadi mungkin ya hal-hal kayak itu senang. Itu sih kayaknya. Berarti dari yang pertama direp-rep gagal. Pas yang minggu selanjutnya itu sampai berhasil direp-rep. Iya direp-rep. Cuma dia ngelawan. Ngelawan. Itu sih kayaknya dari gua. Kayaknya yang lu ceritanya gimana tuh? Kalau gua kejadian sih udah lama ya. Ya sekitar 3 tahun yang lalu, ya tahun 2018 lah ya. Iya, tahun 2018 lah. Oke bentar, jadi ini teman-teman kalau gue tuh di puskesmas. Nah kalau teman gue dia di rumah sakit. Dia kejadiannya tuh di rumah sakit. Ya maksudnya ada kaitannya juga lah. Puskesmas kan rumah sakit junior. Sama ya sih. Sama aja ya. Iya. Cuma kalau rumah sakit kan lingkupnya lebih besar ya. Horornya ya lebih gede lah. Gitu. Nah, cerita awalnya gimana tuh? Tapi kalau lokasi mah jangan gua ceritain ya. Jangan. Ya pokoknya sih ada daerah Tangerang lah. Itu sih gua udah lama sih sekitar 3 tahun lalu ya. Jadi gua cerita dari awal nih ya. Jadi dulu tuh apa sih? Gua punya teman kerja, ada anak baru, katanya anak baru. Cewek atau cowok nih? Cewek dia. Cewek. Dia bocah baru lulus ya. Bocah baru lulus kan. Baru lulus sekolah. Masuk ke situ kan dia. Nah, jadi singkat cerita ini apa namanya? Jadi kan gua kan kerja gua kan 2 shift. Nah, terus gitu udah keterima, dia bilang tuh sama atasan gua dia bilang gini, "Bu, kalau bisa saya jangan shift malam," dia bilang gitu kan. Iya, request kayak gitu. Terus tapi ya atasan gua yang nggak ngebolehin lah, karena emang udah jadwalnya gitu ya. Jadwalnya ya udah peraturan begitu kan. Kira dia nggak bisa tuh, maksudnya nggak bisa minta pagi terus. Kira mau ngabel kan dia masuk malam juga kan, dapat lah malam. Ya, masuk malam sebenarnya sih shift siang, cuman lanjut malam. Dia pulang malam. Nah waktu itu pas yang malam shift malam pertama itu sama gua kan. Nah jadi kan gua shift itu kan berempat, jadi itu kejadian sih masih nggak terlalu malam sih, habis sisa lah. Habis sisa lah gitu kan. Nah jadi pas habis sisa itu biasa kan gue break makan kan, maksudnya istirahat gitulah. Nah gue berempat, yang 2 ini teman gue dia masih di atas di kamar di ruang pasien gitu kan, belum turun ke bawah kan. Gue ruangan gue kan di bawah kan, di bawah. Nah terus jadi yang di ruangan gue tuh cuman gue dong berdua sama si anak baru itu ya. Nah terus apa namanya kan, kalau misalnya makan kan gue kan beli keluar terus di situ gue lah yang beli keluar kan. Terus gue nawarin, "Lu mau beli makan nggak?" Gue bilang gitu kan. Dia bilang, "Enggak lah bang, gue kenyang," kata kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya gue tinggalin tadi sendiri di situ di ruangan gue kan sendiri. Teman gue ini masih di atas nih, belum di atas ya, belum turun ke ruangan gue. Berarti dia sendiri nih. Sendiri ya. Oke.
Terus udah gitu gue beli makan ya sekitar emang agak lama juga sih gue ninggalin dia, ada setengah jam lah ya. Kalau kan emang agak jauh kan gue beli makannya kan. Terus pas udah gitu gue nyampe ke rumah sakit gue, terus dia nangis. Nangis Iya, dia. nangis sendiri kata gue. Jadi pas gue dateng, teman gue dua ini udah di situ kan, udah di ruangan gue udah turun lah gitu kan ya. Terus gue liat dia nangis ya, kata gue pikir gini, dia masih baru, mungkin dia pengen beli makan tapi nggak ada duit gitu kan ya. Kata gue inisiatif, ini makan aja sama gue berdua gitu kan, apa namanya, biar makan bareng, gue bilang gitu kan. Cuman dia diam aja, masih tetap nangis kan. Masih tetap nangis tuh kata gue. Ya dia maksudnya dia nggak mau, ya udah akhirnya gue makan sendiri tuh kan. Terus udah gitu sekitar jam 8:30 gue itu apa namanya, biasalah gue naik atas lagi kan ke ruang pasien. Terus pas gue lagi naik lift, dia bilang gini, apa namanya, Bang Terima, gue sebenarnya bukannya gue nangis karena gue nggak makan gitu, maksudnya bukan karena gue punya duit, dia bilang gitu kan. Cuman tadi gue pas gua sendirian di situ, gue disengin sama penunggu situ, dia bilang gitu kan. Jadi dia bilang dia dilempar sesuatu, tapi gue nggak nanya itu sesuatu apa gitu kan, dilempar sesuatu gitu kan. Terus pas dia nengok, pokoknya dia bilang cewek gitu. Cewek jadi kan ruangan gue kan kotak gini kan, kotak gini. Terus dia pokoknya pas dia dilempar, dia nengok ada perempuan ya. Itu bisa pas dulu dia ceritain nggak kayak perawakannya gimana? Kalau perawakan sih dia nggak bilang, pokoknya cewek aja bilang gitu kan. Tapi mukanya kelihatan. Gua nggak nyetel juga sih. Pokoknya dia cewek iya. Terus ya kalau masalah itu kan gue juga udah hal yang biasa lah gitu kan. Jadi emang kalau di ruangan gue tuh dulu itu emang pas awal berdiri rumah sakit itu emang kamar mayat. Iya. Kamar mayat. Dulunya tuh dulu awal rumah sakit masih dibuka, baru dibuka itu emang kamar mayat. Jadi akhirnya kan dibangun gedung baru, akhirnya dirombak lah jadi ruangan gua. Terus ya gua udah hal yang biasa lah gitu kan. Kata gua bilang ya udah sih biarin aja, gua bilang gitu kan, selama dia nggak benar-benar ganggu, maksudnya emang ganggu sih, cuman tapi ya benar-benar kalau nggak terancam lah gitu kan. Udah biarin aja, mungkin ya perkenalan kali gitu ya, baru kan. Udah gitu udah tuh kan akhirnya gua tuh kan kalau misalnya dari situ kan gua ke ruang apa sih, kayak nyuci piring gitulah. Nyuci piring gitu kan ya, ada di lantai 4. Ada paling atas kan, udah gitu. Jadi lantai 4 itu paling pojok. Nah di bawahnya itu kamar mayat itu ada lantai 3, jadi kamar mayat di baru ruangan gua yang cuci piring gitu kan. Udah gitu jadi di ruangan itu ada apa ya, ada kayak apa ya, jadi itu pintu nggak boleh dibuka. Itu kenapa tuh? Kalau menurut kalau secara logika gue ya, jadi kalau pintu itu dibuka, jadi kayak apa ya, jadi kayak ada lorong aja gitu. Bukan kayak lorong, jadi itu apa sih, banyak kabel-kabel, pokoknya mungkin kayak saluran kabel gitu. Mungkin kalau dibuka takutnya jatuh kan orang gitu kan. Pas gua nyampe ke ruangan itu, posisi pintu itu buka kan, buka ya gue sih biasa aja kan. Teman gue waktu itu berempat kan, maksudnya gue biasa aja sih kan. Nah itu temen gue yang tadi cewek nangis itu, dia diem aja. Diem aja. Gua panggil sih, maksudnya gua tegur, maksudnya gua nyapa, maksudnya gua ajak ngobrol kan. Tapi dia diem aja kan, dia diem aja, kata gua ya mungkin dia masih shock kali gitu kan. Oke lah, maksudnya mungkin gua ajak ngobrol, dia diem aja, mungkin dia masih pakai ngikut itu yang tadi itu kan. Lu pikir nih di shock dia, shock soal tadi kan. Ternyata udah
Kayak gitu pas gue udah dari situ kan gue ke bawah lagi tuh, pengen pulang kan, pengen pulang. Terus ya pas di posisi di lift lagi kan, lift pengen turun. Terus dia bilang gini, bang tadi gue gue ngeliat lagi di tempat tadi apa sih, pintu yang kebuka itu. Apa tuh yang dilihat? Dia bilang sih pokoknya gede hitam, dia bilang gitu kan. Makanya gue tadi lu aja ngobrol juga gue sebenarnya takut, dia bilang gitu. Makanya dia nggak mau ngejawab omongan gue. Kata gue ya gue juga ya gue nggak bisa ngomong banyak kan, kata gue. Ya udahlah, kata gue, maksudnya biarin aja, bilang gitu kan. Maksudnya ya baca doa aja gitu kan, maksudnya supaya nggak diganggu lagi, gue bilang gitu kan. Coba buat tenangin dia. Iya. Udah gitu besok lagi nih kan, besokannya dia masih kerja ya. Nah besokan lagi dua hari setelah itu dia ini resign. Jadi kerja baru berapa hari dia? Baru 4 hari. Anjir. Baru 4 hari kan. Kata gue nih bocah kenapa kali, maksudnya kok baru 4 hari udah resign. Nah ternyata pas hari keempatnya itu orang tuanya dateng ke ART. Kenapa tuh? Jadi ternyata tuh dia kalau misalnya setiap pulang kerja dia selalu kesurupan di rumah. Oh, jadi kenapa dia minta si pagi terus? Karena itu mungkin. Iya. Orang tua juga bilang sih kalau dia tuh punya iga renggang. Makanya dia tuh nggak bisa kalau masuk malam. Jadi pokoknya kalau dia tempat-tempat kayak yang dia bisa lihat tuh, dia emang katanya dia tuh punya bisa ngelihat makhluk gitulah ya. Makanya dia nggak mau masuk malam, itu alasannya. Jadi dia pulang kerja kesurupan. Makanya dia mutusin resign, katanya gitu kan. Ya udahlah, emang mungkin keputusannya begitu kan. Ya mungkin kalau dipaksain juga ya nggak baik juga gitu. Iya. Karena dia bakal ngalamin yang lebih mungkin. Iya. Atau bisa yang lebih parah, kan nggak tahu. Ya, terus yang lu kan kayak punya beberapa nih. Kayak ini yang rumah sakit yang pertama nih. Yang pertama masih. Yang pertama nih. Iya. Terus ada lagi nih yang pertama. Yang pertama itu tapi berselang waktu nggak beberapa bulan kemudian sih. Jadi teman gue nih dia kerja di rumah sakit tuh udah 2 kali. Nah dia tuh selama di rumah sakit yang awal punya pengalaman, punya kejadian horor. Yang rumah sakit yang sekarang nih punya horor juga ya. Iya. Mungkin ini yang tadi yang pertama nih. Pertama. Ada lagi nggak yang keduanya? Setelah itu sih mungkin, tapi kalau yang kedua yang ini cuman ini doang sih, apa sih, nggak terlalu ekstrim kayak pertama. Gimana? Paling ya setelah beberapa bulan kemudian lah gitu kan. Nah itu sih posisi gue masuk malam ya kan. Ya kejadian sih malam-malam juga. Kalau siang sih gak pernah sih, paling malam. Gimana? Masuk malam itu gue jadi apa namanya, kan biasa tadi gue satu shift itu kan berempat. Jadi pas gue mau pulang kan gue kan ke ruangan tadi tuh yang tempat cuci piring gitu kan. Nah itu posisi itu gue nyampe duluan tuh dibanding sama teman-teman gue kan. Teman-teman gue masih di ruang pasien, kan. Karena gue nyampe duluan tuh, biasa gue naruh piring kan. Itu sih posisi jam 8:30 lah, udah pengen pulang guanya. Jadi emang yang tadi gue bilang, jadi ruangan itu emang bawah itu persis banget kamar mayat. Ya, jadi terkadang bau amis itu, bau amis darah itu cium sampai ruangan gua. Cium kan biasa kan kalau pokoknya gua nggak ngerti sih, pokoknya sih kayak kalau kamar mayat itu kayak bau amis gitu kan. Itu cium sampai ruangan gua, sampai ruangan atas yang gua naruh piring gitu kan. Nah itu posisi gua sendiri kan, gua lagi nurunin piring. Terus pas gua lagi nurunin piring, tiba-tiba itu gua ada yang teriak di samping gua.
tiba sih kayak tadi suruh cewek tiba sih kayak teriak ngagetin gitu kan, mang gue nggak bisa nyontoin sih, ya, kayak jadinya teriak gitu. teriak iya teriak setelah itu ya blinking gitu kan. Ya sempat gue kaget kan gitu, gue sampai bener-bener kaget, tapi jantung gue juga sampai deg-degan lah gitu kan. Tapi di sekitaran lu nggak ada kayak cewek gitu? Dari siapa, gue emang posisi itu sendiri, gue buka pintu juga emang, jadi gue yang buka pintu ya, gue yang jadi ya gue yang buka pintu berarti gue sendiri masuk situ kan. Jadi emang gak ada siapa-siapa ya, itu ruangan itu emang sekotak doang, maksudnya emang itu buat ruangan anak gue lah, ruangan gue iya. Jadi gue buka pintu ya emang berarti gue yang sendiri situ kan, gak ada siapa-siapa. Gue diteriakin di kuping kanan gue kaget kan gitu, gue sampai chaos lah gitu bahasa, maksudnya sampai gue down gitu kan, siapa nih, maksudnya gue disengin gitu kan. Kira ya udah gue inisiatif ya dengerin apa sih Aji lah gitu Aji, ya, biar tenang gitu. Iya itu sih. Nah, itu berarti rumah sakit yang pertama nih. Yang pertama